Seperti juga orang baca Quran. Al-Quran untuk dibaca dipahami. Ini baca, habis selesai baca, dicium. Untuk apa dicium? Untuk apa dicium? Enggak ada contoh dari Rasulullah, enggak ada contoh dari sahabat. Para jamaah warga NU nyuwun dipun katosaken nomor setunggal tentang postingan sambil megang mushaf. Nggak perlu habis baca Quran dicium-cium, nggak ada dalilnya, nggak ada contoh, tidak disunahkan dan seterusnya. Rasul nggak pernah melakukan. Nah, perlu diketahui zaman Rasul belum ada mushaf, ya, jadi dipakailah akalnya itu loh. Dan kalau sekiranya masih bodoh, mbok yo jangan tampil di depan umum, opo gak izin gitu loh. Mohon umat ini jangan dibodohi. Rasul nggak pernah nyum mushaf. Nah gimana nyum mushaf? Memang belum ono mushaf. Baru ada mushaf Quran dibukukan itu di zaman Abu Bakar. Itu pun hanya satu mushaf. Lalu di zaman Utsman lah baru diperbanyak menjadi 6 mushaf. Dari 6 mushaf yang dikirim ke kota-kota Mesir, Mekah, 1 di Madinah, 1 di Basra, 1 di Syam. Dari sanalah umat Islam lalu menyalin, termasuk yang sampai ke Indonesia. Jadi Nabi nggak mencium mushaf bukan karena membid'ahkan atau apa, memang belum ada mushaf. Perkara zaman bilang nggak dicontohkan Nabi, ente pakai Quran digital, ente pakai Quran cetakan, ente pakai Quran terjemahan, ente pakai Quran ada titiknya, ada syakalnya, ada harakannya, itu juga nggak dicontohkan Kanjeng Nabi. Terus mau apa Zamian? Ojo, paham ya? Nggak masuk akal blas dan ketoro bodoh nih. Nabi nggak pernah memberi contoh tium mushaf. Memang durung ono mushaf. Ini sing bodoh-bodoh yuk mandu-mandu ae. Ustadz bodoh pisan sing ngrungokne yo bodoh pisan klop. Napa kuadrat nih? Nomor kali niki nggak diterang nih, bingung tiang awam niku. Jadi siapapun yang takut Allah itu ulama. Siapapun yang khosyah pada Allah itu ulama. Pitik-pitik, wedus-wedus, ulo-ulo, kire-kire, gunung-gunung, pokoknya takut Allah itu ulama. Enggak begitu yang dimaksud Quran. Itu tarkib hasr pakai innama. Tarkib hasr pakai innama itu stressingnya pada lafadz yang terakhir. Jadi nyun sewu, innama ahbabtu Fatimah, itu maknanya hanya Fatimah yang saya cintai. Atau kalau dibalik, saya cinta itu hanya kepada Fatimah. Kalau ditambahi kalimat lagi, maka stressingnya ya kalimat yang terakhir lagi. Innama ahbabtu Fatimah lidzakaiha. Saya mencintai Fatimah itu hanya karena kecerdasannya, bukan karena cantiknya, kayanya, bukan, hanya karena pokok pakai innama itu stressingnya kalimat yang dihasr itu kalimat yang terakhir. Nah ditambahi mana? Innama ahbabtu Fatimah, innama ahbabtu Fatimah lidzakaiha fil ulum ad-diniyah. Terjemahnya lain lagi. Saya mencintai Fatimah hanya karena kecerdasan Fatimah di bidang ilmu-ilmu agama, bukan di bidang matematika dan yang lain-lain. Paham ya? Nah, kalimat Quran innama yakhshallah min ibadihil ulama, itu maknanya bukan kok syukur khosyah berarti ulama, pitik-pitik ulama, enggak menukui. Akhirnya pitik-pitik barang mau nyun sewu mau cobai diserbani wedus-wedus di serbani dicobai marung udah dijak aksi apa 1, 2, 3 iki aksi para ulama yang khosyatullah. Ojo ngono, maksudnya itu
Ya lah. Kalau ada orang merasa takut Allah, ini tahajud pol-polan sampai kaki bengkak. Ya. Dengan tahajud panjang, apa jaminan dia dikatakan khasyatullah? Takut pada Allah. Wiritan dikir sampai nangis-nangis. Apa dengan wiritan dikir sampai nangis-nangis jaminan dia khasyatullah? Takut kepada Allah. Terus nyun sewu, qobliyah badai beres, duha sembahyang beres, sampai enggak karu-karuan. Apa jaminan dengan melakukan itu khasyatullah? Dia orang yang takut Allah. Umroh ben minggu budal, ben wulan budal, pokok saumuri umroh ping 1000. Apa jaminan dengan begitu dia disebut khasyatullah? Kata Quran, yang bisa khasyatullah hanya ulama. Lafaz ulama kan yang terakhir. Berarti stressingnya pada lafaz ulama. Sesungguhnya yang benar-benar bisa takut pada Allah hanya para ulama. Tahajud sapol-pole, zikir sapol-pole, tadabbur sapol-pole, atau apalah. Kalau zaman nggak punya ilmu, nggak ulama, tidak bisa disebut khasyatullah. Yang bisa benar-benar khasyatullah hanya ulama. Ayat itu ngono kuwi. Ya, kenapa kok dikatakan yang benar-benar khasyatullah hanya ulama? Benar-benar khasyat Allah, takut Allah, nyembah Allah, ngibadah Allah, itu jika satu, dia ngerti betul siapa yang disembah, mantap tauhidnya, mantap ilmu akidahnya, dia ngerti betul bagaimana cara menyembah, fikihnya, syariatnya, tata caranya, mateng tenan, saat dalil-dalile. Halo? Terus iso tenan konsentrasi hati madep panteng ning Gusti Allah. Kana dendam, kana dengki, kana riya, kana apa, madep ning Gusti Allah. Tasawuf pol. Ngerti? Ngerti ilmu tasawuf. Nah, yang mantep ilmu tauhidnya, akidahnya, ngerti betul siapa yang disembah. Mantep betul ilmu syariatnya, toto corone nyembah gak salah blas. Toto corone golek rezeki gawe sangu nyembah juga enggak salah blas. Terus noto atine bener. Siapa yang bisa begitu? Ngerti tauhid pol sak dalil-dalile, ngerti syariat pol sak dalil-dalile, ngerti carane noto hati pol sak dalil-dalil. Siapa itu namanya? Kan ulama. Ya menen. Kalau bukan ulama, sujud sak pol-pole, engledek sujudnya keliru, sikile enggak mancan. Enggak sido diarani nyembah tenan, wong nyembahi keliru. Halo, enggak sido diarani wedi Gusti Allah teman, nyatane nglanggar hukum pangeran karo. Tiba sujudku keliru enggak ro. Sujudnya pol-polan, ngibadhe pol-polan, tapi tanpa ilmu. Ngene lek kopian sujudnya. Baduke ketutupan tambahan. Enggak jadi khasyatullah. Nggak jadi pada Allah. Bagaimana disebut takut Allah, wong syariatnya saja dilanggar. Laku nggak roh, makanya ilmu. Jadi menurut Quran yang benar-benar bisa khasyatullah, nggak sembarang wong nangis, nggak sembarang wong wiritan, wong sing benar-benar punya ilmu. Ngibadhe pol-polan, tauhidnya menclek. Dia punya bayangan, gambaran, persepsi Gusti Allah duwe kuping, duwe mata, duwe tangan, duwe sembarang. Terus mangan barang, keluwen barang, lalu nyembah pol-polan itu ternyata itu yang dia sembah. Dan kalau itu yang dia sembah, bukan nyembah Allah. Halo, bukan khasyatullah, itu nyembah bayangan. Jadi untuk bisa dikatakan benar-benar nyembah Allah, takut Allah, kudu mateng ilmu akidahnya, kudu mateng ilmu tauhid. Nah, mereka yang top ilmu tauhid, top ilmu syariat, top ilmu notoatine, ilmu imani top, ilmu imani top, ilmu islami top, ilmu ihsani juga top. Duing ilmu tenan, itu namanya ulama. Makanya Quran nggak salah. Dari sekian banyak wong ahli ibadah itu, sopo sing diarani ibadah tenan, sopo sing diarani khasyatullah tenan, yang punya ilmu. Orang kok wedus-wedus ulama, pitik-pitik ulama. Kang belajar romaani lah Kang. Ngerti sih?
Aduh, sumpah. Apa? Langge niki dijawab, yo jawab orang patek kena. Enggak dijawab iku sakne wong awam sing gampang katut-katut niku. Saya ini kalau jawab napa mboten ngene. Terus pundi? Kula mboten niat bantah piyambake. Nek niat mbok menurut yang awam enten sing ikut-ikutan terus salah paham. Tujuan kula ben sing awam niku enggak katut-katut. Perkara dhek ngono wis dhek hak asasine. Ati mlebu neraka ya hak asasine to. Masuk ya tak peksa. Jangankan mlebu NU, mlebu Islam ora kena dipaksa. La ikraha fiddin. Ya wis kono-kono.